Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dan teori dalam pembelajaran. Dengan saya Fatimatul Zahra dengan stambuk A40122133. Perkenalkan, nama saya Nimade Riastini dengan NIM A40122130. Hai, nama saya Renawati dengan stambuk A40122132. Saya Raihan dengan stambuk A40122137. Saya Nur Cahya dengan stambuk A40122150. Nama saya Nur Aifa dengan stambuk A40122139. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Terus, bagaimana sih konsep belajar dan pembelajaran itu? Dan apa saja teori yang ada dalam belajar dan pembelajaran? Sebelum kita bahas materi, yuk kita melakukan senam tangan supaya fokus dan semangat dalam menyimak materi. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Yuk sekali lagi. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Belajar adalah suatu perubahan. Perubahan ini terjadi dengan mengembangkan keterampilan baru, memahami pengetahuan baru, hingga mengubah sikap dan perilaku. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat insidental, namun bersifat alami seiring dengan bertambahnya usia. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dan biasanya dilakukan dengan sengaja. Proses belajar dapat dilakukan dengan memberikan ruang pada diri untuk mencari suatu hal yang belum diketahui sebelumnya. Paparan di atas membuktikan bahwa proses belajar tidak hanya kaku pada satu ruang lingkup saja, yakni lembaga pendidikan. Namun jauh lebih luas lagi, belajar merupakan proses yang kompleks terkait perubahan sikap. Nah, berdasarkan paparan para ahli di atas, konsep belajar dapat dimaknakan sebagai bagian dari suatu proses yang memungkinkan munculnya perubahan sebuah tingkah laku yang baru, dan bukan disebabkan dari sebuah proses kematangan diri, namun sebuah proses alami dan berdasarkan sebuah pengalaman. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan yang dicirikan dengan karakteristik tertentu. Pertama, melibatkan proses mental siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Kedua, membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan,
penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Belajar menurut teori belajar ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi antara dengan respon, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Hasil belajar teori behaviorisme ialah perubahan tingkah laku, dan perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya penguatan yang diberikan oleh guru kepada siswa agar siswa menunjukkan respon dalam bentuk perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus paham benar tentang stimulus yang tepat yang harus diberikan kepada siswa agar memperoleh perubahan perilaku yang diharapkan. Respon yang diberikan siswa haruslah suatu respon yang dapat diamati, terukur, bermakna, dan perlu mendapatkan penguatan. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh perspektif serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Perubahan belajar merupakan perspektif dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal ini terus terjadi sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan kita, mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasannya, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari, dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini mencoba memahami perilaku belajar dari perspektif perilaku bukan dari perspektif pengamat. Tujuan utama pendidik di sini adalah
membantu siswa mengembangkan diri. Ini tentang mengenali diri kita sebagai manusia yang unik dan membantu mereka menyadari potensi yang ada di dalam diri mereka. Para ahli humaniora percaya ada dua bagian dalam proses pembelajaran. Proses memperoleh informasi baru dan proses personalitas informasi tentang individu. Dalam studi teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai protagonis yang menafsirkan proses pembelajaran mereka sendiri. Tujuan belajar adalah proses belajar, bukan hasil belajar. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, menjamin partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang jujur, jelas, dan positif. Mendorong mengembangkan kemampuan belajar, motivasi diri siswa. Dari materi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa antara belajar dan pembelajaran secara singkat saling terkait satu sama lain. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, pembelajaran dilakukan di sekolah di mana guru dan siswa saling berinteraksi untuk mengolah informasi agar pengetahuan yang telah dilakukan dapat tertanam dalam diri siswa, serta adanya teori belajar untuk mempengaruhi perencanaan serta proses pembelajaran itu sendiri, agar dapat digunakan dengan efektif guna membelajarkan manusia. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi, konsep dan teori belajar dan pembelajaran dari kami kelompok 1. Quote pada pertemuan kali ini adalah, pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Tetap semangat teman-teman, dan selalu ingat bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.